Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Patindia Kristi dari Offering B6 MKU Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai isu-isu permasalahan kewarganegaraan di Indonesia beserta kegiatan bela negara dan juga pematuhan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Pelaksanaan protokol kesehatan itu sangat ketat sekali, terutama di lingkungan masyarakat kita saat ini. Bisa kita lihat di sini ada tempat cuci tangan atau wastafel. Lalu di sini juga semuanya menjaga jarak. Contohnya ini rekan-rekan saya, mereka menjaga jarak ya, duduknya aja menjaga jarak. Lalu pada saat kegiatan mereka juga tetap mengenakan masker atau mengenakan face shield itu sendiri. Nah, maka dari itu pada saat kegiatan yang dilaksanakan pada saat pandemi itu tetap menjaga protokol kesehatan. Santer kita dengar di masa pandemi COVID-19 ini terdapat isu-isu yang menyangkut pautkan soal kenegaraan maupun soal bela negara yang ada di Indonesia. Contohnya saja tentang peristiwa memisahkan dirinya Papua Barat yang sebelumnya adalah salah satu wilayah dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang memisahkan diri menjadi negara yang berdiri sendiri. Kemudian juga ada isu mengenai berbagai korupsi dana bantuan sosial yang dimanfaatkan seharusnya untuk kepentingan masyarakat, untuk membantu masyarakat di tengah pandemi, namun disalahgunakan dan dialihfungsikan menjadi uang pribadi, dan yang termasuk juga ke dalam bentuk KKN atau korupsi. Kemudian juga ada isu pelanggaran protokol kesehatan yang mencakup halayak banyak, bahkan sampai ribuan orang, yang menyangkut salah satu organisasi kemasyarakatan yang berbentuk agama, yaitu agama Islam, yaitu FPI. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang ada di Indonesia pun juga seperti rasisme, kemudian rasa intoleran atau pelanggaran SARA yang lainnya. Nah, mari kita dengarkan pendapat dari rekan-rekan saya mengenai isu yang tengah berkembang di negara kita saat ini, yaitu isu yang mengenai kewarganegaraan dan bela negara, serta bagaimana upayanya kita sebagai siswa, mahasiswa, ataupun masyarakat dalam menghadapi isu-isu kewarganegaraan yang ada di Indonesia saat ini. Nama saya Wahyu Christian, anggota dari Gerakan Pramuka. Menurut saya, tentang upaya bela negara dan isu kewarganegaraan yang sering terjadi adalah kurangnya kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan, kita juga ikut membantu pemerintah dalam upaya bela negara, dan yang harus kita lakukan adalah tetap di rumah saja tanpa mengikuti aksi turun ke jalan atau aksi unjuk rasa yang berbau agama atau rasisme yang nantinya malah memperkeruh keadaan di negara ini. Terima kasih. Saya setuju dan sepaham dengan pendapat rekan saya yang menyatakan bahwa masih marak sekali kasus rasisme yang terjadi di Indonesia dan dibuktikan dalam adanya berbagai aksi demo yang menuntut hak dan kewajiban kepada pemerintah seperti itu. Namun menurut saya kegiatan demo dan seperti ini alangkah lebih baiknya untuk dikurangi di masa pandemi seperti saat ini, dan alangkah lebih baiknya diganti dengan bagaimana cara kita untuk mengungkapkan aspirasi dengan baik, yaitu melalui mungkin aliansi BEM atau aliansi dari BEM fakultas, BEM universitas, atau BEM sekota kita seperti itu, untuk menyampaikan dan jajak pendapat serta menyampaikan pendapat yang akan disampaikan kepada pihak pemerintah, sehingga tidak terlalu banyak massa yang dilibatkan, karena toh terlalu banyak massa yang dilibatkan dapat mengganggu aktivitas sosial masyarakat, seperti ada pemblokadaan jalan, lalu kemudian merusak fasilitas umum, dan juga banyak hal yang lainnya yang cukup merugikan apabila kita mengikuti kegiatan demo. Nah, di sini saya juga sering mendengarkan pada saat
kita berbelanja atau sedang berada di tempat ibadah seperti itu, ada beberapa orang yang sekedar berbincang-bincang dan membahas masalah-masalah yang sedang santer diberitakan di media massa, di media televisi seperti itu. Nah, ada juga yang berpendapat A, B, C, D dan sebagainya. Kita sebagai mahasiswa juga bisa ikut andil dengan cara memberikan wawasan lebih luas dan keterbukaan seperti itu, agar membuka pikiran masyarakat bagaimana cara tentang menghadapi isu-isu yang terjadi saat ini. Contohnya saja, banyak sekali masyarakat yang membahas mengenai korupsi yang dilakukan di masa pandemi ini oleh Kementerian Sosial. Nah, kita sebagai mahasiswa mendengar adanya pendapat dari masyarakat, alangkah lebih baiknya kita juga mengingatkan, sudahlah kita doakan yang terbaik bagi pemerintahan kita, lalu kita juga tidak usah mencontoh hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah kita, namun kita harus mengurangi bagaimana tindakan korupsi ini tidak terjadi, mulai dari lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga kita, mulai dari mungkin sang ayah atau sang ibu memberikan uang saku, lalu memberikan uang untuk SPP, uang untuk UKT. Kita sampaikan tujuan dari uang itu sesuai dengan yang diamanahkan. Seperti itu juga termasuk bentuk dari menghindari tindakan korupsi itu sendiri. Kemudian di lingkungan RT RW seperti PKK dan lain sebagainya, itu kita harus menerapkan sedari dini bagaimana untuk mengurangi adanya tindakan korupsi dan menghadapi berbagai problematika yang menyangkut dengan intoleransi ataupun juga negara Indonesia yang saat ini beberapa anggota organisasi kemasyarakatan ingin merubah sistem pemerintahan Indonesia ini menjadi sistem pemerintahan yang Islamiyah atau yang Islami. Namun mengingat dari Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana ada keenam agama yang diakui di Indonesia, sehingga walaupun agama Islam adalah agama mayoritas, kita tidak boleh memaksakan kehendak agar semua agama dan segala roda pemerintahan dijalankan sesuai aturan Islami, karena kita sudah punya Pancasila, kita sudah punya undang-undang, kita sudah punya peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, aturan-aturan yang mengikat kita dalam melaksanakan berbagai kegiatan sehari-hari di lingkungan masyarakat seperti itu. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang cerdas, sebagai mahasiswa yang cerdas, kita harus tahu dan memilah dan memilih mana hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk perubahan dan mana yang bukan merupakan bentuk perubahan. Nah, kita sebagai mahasiswa juga dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan dan bela negara sebagai wujud kita melakukan bela negara, salah satunya kita juga harus ikut aktif dalam beberapa bidang organisasi. Contohnya saya mengikuti organisasi Gerakan Pramuka. Nah, di sini mental saya akan dilatih bagaimana untuk selalu melakukan kegiatan berdasarkan kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau aturan yang sudah ditetapkan di Gerakan Pramuka itu sendiri. Kemudian juga senantiasa dalam berkegiatan kita selalu menerapkan nilai-nilai dari Pancasila, kemudian nilai-nilai dari Dasar Dharma dan Tri Satya. Nah, pada saat kegiatan kita juga selalu membantu mencoba untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan cara melakukan penyemprotan desinfektan, kemudian kita juga memberikan masker gratis kepada yang membutuhkan seperti itu. Itu adalah salah satu wujud atau kontribusi dari kita sebagai Gerakan Pramuka yang anggotanya adalah anggota-anggota muda yang ingin berkontribusi untuk segera menyelesaikan pandemi COVID-19 ini dan melindungi orang-orang di sekitarnya agar tidak terpapar virus corona itu sendiri. Wujud kontribusi kita sebagai mahasiswa, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, kan mengharuskan seluruh siswa dari tingkat jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah
itu harus belajar di rumah. Maka dari itu, apa yang kita bisa lakukan yaitu dengan membantu adik-adik kita atau saudara-saudara kita atau tetangga kita, anak dari tetangga kita untuk belajar memahami pemateri yang ada di pembelajaran yang mereka harus selesaikan, seperti itu. Nah, pada saat pembelajaran ini kita juga bisa sambil menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, contohnya nanti di materi-materi pembelajaran kan terdapat materi yang menyangkut pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita bisa selipkan di sana bagaimana agar rekan-rekan kita, adik-adik kita, anak tetangga kita bisa memahami dengan utuh Pancasila itu seperti apa dan implementasinya yang baik itu seperti apa, sehingga nanti di kemudian hari apabila terjadi suatu isu kewarganegaraan, anak-anak ini bisa berpikir dan juga bisa menanggapi hal tersebut sebagai bentuk dari hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.